Laki parubaya itu terlihat termenung di sudut ruang tamu rumahnya. Rumah dengan ukuran 3x4 meter itu tak layak sebagai hunian. Kayu penopang atap plafon sudah tidak mampu menahan beban yang kian berat. Terlihat rayap-rayap ramai menggerogoti tiang penyangga tersebut, hingga kropos dinding-dinding rumah tersebut dari anyaman bambu itu juga terlihat kusam dan berlubang. Ditambah lagi musim penghujan seperti ini, banyak genteng pecah dan berpindah tempat karena terbawa angin. Tidak cukup persoalan hunian ia pikirkan, urusan perut juga persoalan besar yang dihadapi Gufron saat ini. Bersama istri dan seorang cucu berusia 2 tahun, Gufron bertahan hidup di pinggiran kota metropolitan. Dinding ruang tamu kusam itu tak mampu menampung beban pikirannya makin bertambah. Ia berusaha mencari jawaban persoalan hidupnya itu di sela-sela lubang yang makin menganga. Hidup di kota metropolitan sebenarnya bukan pilihan terbaik bagi Gufron. Ia sengaja merantau ke ibu kota atas bujukan temannya. Ia harus merelakan sawah ladangnya dan sepasang sapi hewan peliharaannya untuk dijual. Ia dijanjikan akan diberikan pekerjaan layak dan gaji besar di Jakarta. Ternyata usut punya usut, Gufron tertipu. Uang hasil penjualan sawah dan hewan ternaknya itu dibawa lari teman sekampungnya. Tak ada pilihan lain. Nasi sudah menjadi bubur. Gufron harus hidup di tengah hiruk pikuknya Jakarta dengan menjadi manusia silver bersama istri dan cucunya yang masih balita. Manusia-manusia silver itu lahir dari keterburukan dan keputusasaan dalam menjalani kehidupan. Segala cara ia lakukan di tengah kehidupan kapitalis menghimpit. Menjadi pilihan dari banyak pilihan lain yang tak sama, mereka menjalaninya demi sebuah kebutuhan perut yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Perjalanan pagi itu diawali membeli cat silver dan minyak goreng. Segera Gufron melumuri tubuhnya dengan cat silver, mengolesinya dengan minyak goreng agar terlihat mengkilat. Setelah terlihat sempurna, Gufron kemudian mencat tubuh istri dan cucunya yang masih balita. Dengan berjalan kaki dari rumahnya, keduanya bergegas untuk mencari nafkah menjadi manusia silver. Dengan berbekal kardus kecil berwarna silver, mereka berhenti di perempatan jalan. Bak sebuah pantung berdiri di pinggir jalan, mereka jalani hingga matahari hampir terbenam. Gufron tidak sendirian menjadi manusia silver di ibu kota. Manusia-manusia aneh ini mulai menjamur. Hampir di perempatan jalan, mereka mematung menunggu iba para pengguna jalan. Persoalan sosial dengan motif ekonomi menjadi latar belakangnya. Sesekali terlihat kedip mata mereka karena terik matahari. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, tubuh mereka penuh warna silver. Hanya mata dan mulutnya yang kelihatan putih dari kejauhan. Sambil membungkukkan badan, manusia silver menerima uang receh dari pengguna jalan. Mereka mengumpulkan rupiah dalam keangkuhan ibu kota demi bertahan hidup. Menjadi manusia silver terkadang juga penuh resiko. Mereka kucing-kucingan dengan petugas saat beroperasi. Tidak sedikit teman mereka meringkuk di dinas sosial akibat razia yang dilakukan petugas. Masih menyala, lalu lalang kendaraan tidak pernah sepi. Denyut kehidupan kota metropolis seakan berbaju dengan ambisi dan keegoan diri. Mereka berebut pangkat dan kedudukan paling tinggi. Kadang harus menjegal kawan dan lawan demi posisi teratas itu. Popularitas dan pengakuan dari warganet juga tak pelak untuk dilakukan demi bunda-bundi kantong pribadinya. Apapun dilakukan kadang mensibisikan sisi kemanusiaannya. Di sisi lain, mereka berlomba-lomba menumpuk-numpuk materi demi kesenangan pribadi. Tak guna, harus tahu kaum marginal dan termarginalkan seperti Gufron dan keluarganya.
Paling-paling di musim pemilihan calon legislatif caleg seperti ini, mereka menjadi kaum dieluh-elukan dan menjadi bagian prioritas untuk diangkat derajatnya. Sesaat selanjutnya mereka menghilang bak ditelan bumi. Sudah malam, Bu, mari pulang. Sambil menggandeng tangan istrinya, Gufron melangkah pulang di tengah-tengah kesibukan kota yang tak pernah tidur. Di atas gedung bercakar langit, tampak bulan tersangkut di tower sebuah bangunan bintang 5, hingga tak mampu mengikuti kepulangannya. 3 orang tersebut ke tempat peristirahatannya. Sepanjang jalan dilaluinya, Gufron manusia silver itu mengenang saat-saat ia membajak sawah dengan sapi dijualnya itu. Ia rindu suasana desa tentram dan damai. Suara gemericik air di pematang sawah dan kicauan burung kenari berterbangan terlintas di kepalanya. Sendau, gurau, bocah-bocah kecil berenang di sepanjang bantaran sungai sambil telanjang dada seakan menjadi hiburan tersendiri bagi Gufron saat itu. Belum lagi terasa sangat nikmat bekal makanan yang dibawakan istrinya. Untuk ia makan di pematang sawah setelah setengah hari berjibaku dengan tanah. "Hei kampret, mau mati ya? Lihat mata lu!" Ucapan serapat dan makian dari pengguna motor hampir menabrak tubuh Gufron. Sambil tersentak lamunannya, terbang saat makian itu masuk ke telinganya. Ia tak sadar bahwa langkah kakinya masuk ke bahu jalan. "Astagfirullah!" ucapnya dengan suara gemetaran. Segera ia ke tepi jalan dan meneruskan perjalanannya sampai ke rumah. Sesampai di rumah, segera ia bersihkan wajah dan anggota tubuhnya. Makin mengeras tersengat matahari yang terik. Wajah dan tubuhnya memerah akibat pengaruh zat kimia melekat di sekujur tubuhnya. Menjadi manusia silver, hakikatnya pekerjaan sangat menyiksa bagi Gufron. Tapi, apa daya mau dikata, untuk usaha lain, ia tak memiliki modal. Terpaksa jalan ini yang ia pilih, meski menyiksa diri dan istrinya. Segera direbahkan tubuhnya yang lelah itu di ruang tamu, melihat istri dan cucunya yang tertidur seakan ia tak tega memandangnya. Matanya basah kuyup oleh air mata kesedihan. Ia merasa berdosa menjerumuskan mereka ke Jakarta. Ia merasa malu jika harus kembali ke kampung halamannya. Sawah, ladangnya pun musnah. Hewan peliharaannya pun juga lenyap. Ia terkepung dengan pikirannya sendiri. Bak bola api siap membakarnya. Rasa lelah itu akhirnya membenamkan segala persoalan di kepalanya menuju negeri kapuk. Malam makin merayap. Hiruk piuk kota masih terdengar riuh di ujung jalan utama. Beragam kesibukan malam warganya seakan menambah kepenatan ibu kota yang makin tua. Pagi membangunkan tubuh Gufron kian rapuh. Kali ini ia tak bergairah menapaki harinya menjadi manusia silver. Ia berubah pikiran. Ia tak mau lagi menjadi manusia silver. Dibuangnya cat warna silver itu ke tempat sampah di depan gang. Segala atribut manusia silver pun raib dibenamkan di tempat sampah. Sambil menyulut rokok kreteknya, Gufron berdiri di bantara sungai dekat tempat tinggalnya. Sungai itu penuh sesak bekas limbah rumah tangga dibuang seenaknya. Pemandangan seperti ini menambah keruh pikirannya. Saat ingin datang menghampiri sungai itu, tercium bau busuk menyengat di hidungnya. Warna airnya pun berubah coklat kehitam-hitaman. Dipandanginya bantara sungai itu dengan muka penuh luka. Ingin rasanya ia kembali ke kampung halamannya, mandi di sungai yang masih jernih airnya, diiringi kecipak ikan yang berenang. Sungguh suasana seperti itu yang membekas di ubun-ubun kepalanya. Matahari agak meninggi. Orang-orang masih sibuk menata barang dagangnya untuk mereka jual di pinggir jalan utama. Kampung kumuh itu bergeliat layaknya kampung-kampung yang lain, tetapi naas bagi mereka. Pagi ini Satpol PP dan aparat keamanan
sudah bersiap mengusur hunian bantaran sungai. Berkali-kali diingatkan pemerintah kota agar mereka segera mengosongkan perabot rumah tangga yang ada. Alasan pengusuran itu karena mereka menempati tanah negara dan menjadi penyebab banjir saat musim penghujan. Belum lagi menurut petugas, hunian di bantaran sungai dianggap merusak tatanan perkotaan. Imbauan itu rasanya seperti hembusan angin. Mereka tetap bertahan dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tempat tinggalnya. Tak pelak, Kepala Satpol PP beradu mulut dengan sekelompok warga masih bertahan. Warga terkejut akan kedatangan mereka. Segera membuat barisan barikade membendung bulldozer masuk ke kampung. Suasana memanas, terdengar teriakan keras dari Kepala Satpol PP. Bukan, maju-maju! Raungan bulldozer terdengar makin mendekat. Orang-orang kampung bantaran sungai itu berupaya menghalau bulldozer dengan alat seadanya. Keributan tak terhindarkan. Korban mulai berjatuhan kedua belah pihak. Suasana mencekam. Lemparan batu dan tembakan aparat ke udara berhamburan. Satu persatu penghuni hunian bantaran sungai itu tak berdaya. Gufron si manusia silver itu tak kuasa melawan aparat. Dilihatnya satu persatu tempat tinggal mereka hancur diterjang bulldozer. Bagai tsunami, gelombangnya siap menyeret apapun di hadapannya. Setengah jam berlalu, kampung mereka rata dengan tanah, tak ada yang tersisa. Tersisa wajah-wajah penuh kesedihan dan isak tangis kaum wanita dan anak-anak. Dari kejauhan terlihat beberapa orang mengais barang-barang masih dapat terselamatkan. Kita telah kalah dan dikalahkan, gumam Gufron sambil tersungkur ke tanah. Semenjak penggusuran kampung mereka menjadi kampung mati. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya luas tanah terhampar. Denyut kehidupan dulu tampak ramai kini menjadi sepi. Perjuangan Gufron bertahan hidup di ibu kota akhirnya terkoyak. Manusia silver itu tak mampu mengarungi kehidupan ibu kota dengan keras. Ibu kota idamkan semenjak keberangkatan dari tanah kampungnya menjadi presiden buruk bagi hidupnya. Ia harap ibu kota dapat mengangkat derajatnya yang lebih terhormat. Ternyata membenamkan menjadi manusia kerdil. Ia tak mampu bangkit dan berdiri lagi menjadi manusia silver. Yang tampak ruang kosong tak bertepi. Ruang imajinasi bercampur aduk dengan kenyataan. Mereka berlompatan memperkeruh jalan pikiran Gufron tiada henti. Tanpa disadarinya, manusia silver terseret kegelapan tiada ujung pangkalnya. Pandangan kosong melihat ke arah langit biru muda. Dalam curut marut pikiran tak menentu, Gufron hilang kendali. Matanya memerah melihat sudut kota. Terlihat ia berlarian tak tentu arah. Langkahnya terhenti di ujung gang. Manusia silver itu lalu mendekati tempat sampah, seolah-olah sesuatu yang dicarinya. Kedua tangannya dengan cepat mengeluarkan tumpukan plastik dan limbah rumah tangga dalam bak sampah. Dan sampah itu dilihatnya dengan sorot mata tajam. Ia mendapatkan sesuatu dicarinya. Sebuah cat warna silver masih tergeletak. Tak lama kemudian, ia berteriak histeris dan mencaci maki dirinya sambil menuangkan seluruh cat silver itu ke tubuhnya. Ia sekarang sudah menjadi manusia silver lagi. Dalam bayangan tarik matahari, tubuhnya tampak terlihat jelas di aspal. Melihat bayang tubuhnya, manusia silver itu tertawa dan menangis sendiri. Tak lama kemudian, ia melangkah di perempatan jalan mematung sampai tak kenal waktu. Hingga cerita itu diturunkan, manusia silver itu masih terlihat berkeliaran di sudut-sudut kota, di pusat-pusat keramaian dan lampu penyeberangan kota Anda.